Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kemarin kita telah mempelajari syarat-syarat wajib berpuasa, dan di antara syarat-syarat tersebut adalah balik. Ketika seseorang telah mencapai usia balik, maka dia telah diwajibkan untuk berpuasa. Dan sekarang bagaimana ketika seorang anak belum mencapai usia balik, apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Maka sama seperti dalam perkara sholat, kita dianjurkan untuk memerintahkan anak-anak kita untuk berpuasa. Kita dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita, melatih anak-anak kita berpuasa. Sama seperti sholat. Dalam perkara sholat, Rasulullah SAW beliau berkata, "Murus sabiyya bis shalah." Perintahkanlah anak-anak untuk sholat. Idza balagu sab'a sinin, apabila dia telah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagu 10 sinin, dan jika dia telah mencapai usia 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah ia jika enggan sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pukulan di sini tentunya hukuman untuk mendidik seorang anak, dan bukan pukulan dengan penuh rasa marah, emosi, dan lain sebagainya. Tentunya pukulan-pukulan sesuai dengan tahapan anak. Sedangkan berkaitan dengan perkara puasa, maka perintah mengajak anak-anak untuk berpuasa juga dapat dilihat dari riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Ya, tentunya ini ketika khamr belum diharamkan. Maka Umar berkata, "Celaka engkau, perhatikanlah puasa anak-anak kita." Kemudian beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. Imam Al-Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya tentang bab puasanya anak kecil. Maka beliau membawakan hadis Ar-Rubai binti Muawwidh. Beliau berkata, Nabi SAW mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ke salah satu perkampungan Ansor. Kemudian beliau berkata, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi." Barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Wa man asbaha sha'iman falyasum. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Maka Al-Rubai berkata, kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kemudian kami juga membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Jadi seorang anak mungkin ketika dia merengek ingin berbuka, maka di sini sahabat membuatkan mainan dan memberikan mainan tersebut kepada anaknya, supaya anaknya jadi lupa untuk berbuka dan asik bermain sehingga dia bisa melanjutkan puasanya. Dan ini juga bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, tentunya dengan mainan-mainan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mainan yang mendidik, bukan mainan-mainan yang malah merusak akhlak anak-anak kita. Atau bisa juga kita menjanjikan atau menyampaikan kalau anak kita bisa menyelesaikan puasa, maka kita akan memberikan hadiah. Insya Allah anak akan berusaha, dan ini boleh kita lakukan, tidak apa-apa untuk melatih anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ibnu Battal rahimahullah, beliau berkata, para ulama sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidaklah wajib kecuali jika seseorang itu sudah balik. Tapi mayoritas ulama menganjurkan supaya anak dilatih berpuasa dan melakukan ibadah supaya nantinya mereka tidak meninggalkannya dan terbiasa serta mudah melakukannya ketika sudah wajib nantinya. Disebutkan dalam Syarah Al-Bukhari. Ibnu Munzir rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battal, beliau menyatakan para ulama berselisih pendapat kapan waktu anak diperintahkan untuk berpuasa. Pada usia berapa anak-anak diperintahkan untuk berpuasa? Maka Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Aurah, Atha, Az-Zuhri, Qatadah, dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa seorang anak diperintahkan berpuasa ketika dia telah mampu. Al-Auza'i menyatakan bahwa jika anak telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dan tidak lemas, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya anak yang usia 8 tahun, 7 tahun, ya, usia kelas 1 atau kelas 2 SD sudah banyak yang kuat melaksanakan puasa, dan ini sangat baik ya untuk latihan mereka supaya nanti ketika mereka sudah mencapai usia balik maka mereka telah terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakan puasa tersebut. Atau Ishaq berkata bahwa jika anak telah menginjak usia 12 tahun maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa supaya terbiasa. Kemudian Ibnu Al-Majusun berkata, jika anak telah mampu puasa, maka ia telah wajib puasa. Jika ia tidak puasa tanpa uzur dan bukan karena sakit, maka ia tetap wajib mengqadha puasanya. Nah, kalau di sini disebutkan bahkan ketika seorang anak meskipun dia belum balik, kemudian ketika berpuasa dia membatalkan puasanya tanpa ada uzur, tanpa sakit dan lain sebagainya, maka dia pun tetap dilatih supaya mengqadha, mengganti, membayar hutang puasa tersebut di bulan, di hari-hari yang lainnya, ya, sebagai latihan, sebagai pembiasaan untuk mereka. Meskipun secara hukum dia tidak wajib mengqadha puasa karena memang belum usia balik ya, tapi untuk latihan, untuk pembiasaan, maka yang membatalkan puasa tanpa uzur pun dilatih, diperintahkan untuk mengganti, untuk mengqadha puasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.